bicara tentang pemfaktoran, pemfaktoran itu sebenarnya adalah penyederhanaan. Jadi dia adalah kebalikan daripada penjabaran sebenarnya. Kalau kita punya suatu bentuk penjabaran tertentu, misalnya kita punya x plus 2 dikali sama x plus 1, kita kaliin distributif ya, seperti itu. Ini dikaliin, berarti hasilnya adalah x ditambah dengan ini dikaliin 2x ditambah dengan ini dikaliin ini. Hasil akhirnya adalah x kuadrat ditambah sama 3x plus 2. Dari sini mau ke sini itu sebenarnya namanya adalah penjabaran. Kebalikannya dari sini ke sini itu namanya adalah pemfaktoran sebenarnya. Jadi pemfaktoran itu adalah kebalikan daripada penjabaran. Pada saat kita bicara tentang pemfaktoran, pemfaktoran itu ada beberapa bentuk dan kita sedang belajar tentang bentuk yang lengkap. Jadi ada bentuk kuadrat, ada pangkat 1 sama angkanya, di mana di sini sekarang kita sedang belajar untuk yang koefisien daripada kuadratnya itu sama dengan 1. Caranya seperti ini. Pada saat kita punya bentuk lengkap, usahakan untuk selalu menulis kuadratnya itu di paling depan, terus kemudian x-nya itu, pangkat satunya itu di tengah, terus kemudian angkanya itu di paling belakang, supaya kita itu bisa lebih teratur untuk mengerjakan. Karena ini tuh pengertiannya berbeda. Yang ini itu adalah pengertian untuk hasil kali, sementara ini itu adalah untuk hasil jumlah. Jadi kalau misalkan kita punya di sini angka depannya itu adalah 1, kita tinggal menuliskan kurung-kurung seperti ini, terus kemudian kita tinggal mengisi x di sini. Nah, sekarang kita nyarinya itu dari angka yang hasil kali. Ya, kita mencari hasil kalinya itu 60 itu bisa dari angka berapa aja? Yaitu bisa dari angka 1 dikali 60, atau mungkin kita bisa tuliskan 2 dikali sama 30, atau kita bisa tuliskan 3 kali 20, atau kita bisa tuliskan 4 dikali sama 15, kita bisa tuliskan 5 dikali sama 12, kita bisa tuliskan 6 kali 10. Nggak ada lagi ya? Sudah kan? Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu memilih hasil yang sebenarnya, hasil yang tepat? Yaitu dari hasil perkaliannya dia, kita cari tahu penjumlahan sama selisih, dan kita mau nyari tahu mana yang angkanya itu bisa mengarah ke angka 17. Jadi jangan melihat dulu plus sama plus di sini ya, biarin aja, kita cuma melihat angkanya aja. 1 sama 60 kalau misalkan ditambah itu hasilnya adalah 61, dan kalau dikurang hasilnya adalah 59. Jadi yang ini udah pasti nggak mungkin, karena kita mencari angka yang 17. 2 dan 30 kalau ditambah itu 32, kalau dia dikurangi itu adalah 28, nggak bisa ke situ, jadi ini pasti salah. 3 sama 20 kalau misalkan kita tambah hasilnya 23, kalau misalkan kita kurangi hasilnya adalah 17. Mungkin benar, mungkin adalah 3 dan 20 ini. Jadi kita tinggal tuliskan di sini 20, di sini 3. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau menuliskan di sini tulis coret-coretannya lagi 3 sama 20. Nah, sekarang kita harus tulisin tandanya plus atau minusnya. Di sini dia mintanya itu adalah 17, karena hasil kalinya itu adalah positif. Positif 60 ini ada dua kemungkinan, yaitu adalah positif dikali sama positif atau negatif dikali sama negatif. Kan hanya perkalian positif sama positif atau negatif sama negatif yang menghasilkan hasil positif kan? Karena hasil akhirnya adalah positif, berarti harusnya 3 sama 20 ini angkanya keduanya positif. Tapi kalau misalkan kita pakai keduanya positif, hasilnya nggak cocok. Karena kalau misalkan ini ditambah sama ini, hasilnya nggak bisa ke 17. Berarti kesimpulannya ini salah juga. Bukan seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang lain, 4 sama 15. Jadi ini skip ya, karena udah pasti salah. 4 sama 15 itu kalau ditambah 19. Kalau misalkan dia dikurangi, hasilnya adalah 11. Nggak mungkin, karena kita mau tujuannya mencari angka yang 17. Ini kan hasilnya 17. Jadi ini skip juga. 5 sama 12 kalau misalkan kita tambahkan adalah 17. Kalau misalkan kita kurangi itu adalah 7. Berarti mungkin karena kita mencari hasilnya yang dia lari ke 17. Jadi coba hasil kalinya itu adalah plus 60, diketahui di soal. Kita mau mencari hasil jumlahnya itu adalah 17. Ya berarti coba karena di sini adalah 5 sama 12, kemungkinan yang hasil kalinya itu positif, berarti kan ada positif kali positif atau negatif kali negatif kan. Dalam hal ini negatif kali negatif nggak mungkin, karena hasil akhirnya itu adalah positif 17. Berarti harusnya di sini plus 5 sama plus 12. Jadi kita tinggal tuliskan di sini plus x plus 5 sama x plus 12. Itu jawabannya. Kalau kita mau tahu apakah kita benar atau enggak, ya berarti tinggal dicek. Ini kali ini adalah x kuadrat, ini kali ini adalah 12x, ini kali ini 5x, berarti totalnya 17x kan. Ini dikali ini adalah 60. Nah, baru dia betul. Sekarang kita coba yang berikutnya. Berarti ini adalah hasil kali kan ya. Hasil kali coba cek siapa yang hasil kalinya 12. 12 itu bisa 1 kali 12, 12 itu bisa 2 kali 6, 12 itu bisa 3 kali 4,
Ada kemungkinan lain? Nggak ada. Nah sekarang kalau dia 1 sama 12, kalau dia ditambah hasilnya 13 dikali hasilnya 11, nggak mungkin kan ya, karena kita mengharapkan hasil yang 8 kan. 2 sama 6 kalau misalkan kita tambah berarti hasilnya 8 dikurangi hasilnya 4, berarti mungkin. Nah sekarang kita lihat hasil kalinya adalah plus 12. Kita cari tahu siapa sama siapa yang kalau dia ditambah hasilnya min 8. Jadi ini ada tandanya min ya. Nah karena dia itu di sini itu adalah positif, positif itu kemungkinannya adalah positif dikali sama positif atau negatif dikali sama negatif. Karena hasil akhirnya adalah negatif, berarti ini pasti negatif sama negatif. Karena angkanya adalah 2 sama 6, kita tinggal tuliskan di sini 2 sama 6, cek. Ini kali ini hasilnya adalah plus 12, benar. Ini sama ini kalau ditambah hasilnya min 8, berarti benar. Jadi kita pemfaktorannya adalah X min 2, X min 6. Gitu caranya. Contoh berikutnya, hasil kalinya adalah min 24. Kita nggak usah mikirin yang minnya dulu, berarti 24-nya dulu. 24-nya dulu berasal dari 1 kali 24, atau 24 bisa berasal dari 2 kali 12, 24 bisa berasal dari 3 kali 8, 24 juga bisa berasal dari 4 kali 6. Udah nggak ada kemungkinan lain kan? Hasil penjumlahan dan pengurangan 1 sama 24 kalau ditambah 25, kalau dikurangi 23. Ini kalau misalkan dia ditambah berarti ini nggak mungkin kan? Karena tujuannya kan mencari tahu angka 5 kan. Di 2 sama 12 kalau dia ditambah 14, kalau dikurangi 10 nggak mungkin juga karena kita mengharapkan angka 5. 3 sama 8 kalau ditambah 11, kalau dia dikurangi hasilnya 5. Nah mungkin karena di sini kan hasilnya 5. Nah kita stop dulu, kita lihat kemungkinannya dulu. Dia dikali hasilnya min 24, berarti selang-seling dong, yang satu positif yang satu negatif kan. Ditambah hasilnya plus 5. Nah di sini angkanya kita tinggal isiin ya, 3 sama 8. Nah karena yang satu itu adalah positif, satu negatif, berarti kita harus tulisin apakah 3-nya positif, 8-nya negatif, atau sebaliknya. Nah caranya ngelihat bagaimana? Ngelihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya di sini positif, berarti artinya yang gede kita kasih angka positif, yang kecil kita kasih angka negatif, dan kita cek dulu. Ini kali ini hasilnya adalah min 24, benar. Ini sama ini ditambah hasilnya plus 5, berarti benar. Jadi kita tinggal tulisin X, terus kemudian di sini X, karena di sini adalah X kuadrat, berarti kita tinggal tulisin X min 3, X plus 8. Gitu caranya. Contoh yang terakhir di sini adalah hasil kalinya. Berarti kita coba cek angkanya. 18 bisa berasal dari 1 kali 18, 18 bisa berasal dari 2 kali 9, 18 bisa berasal dari 3 kali 6. Udah nggak ada kemungkinan lain lagi. 1 sama 18 kalau ditambah 19, kalau dikurangi 17 nggak mungkin karena dia angkanya maunya 3. 2 sama 9 kalau kita tambah hasilnya 11, kalau kita kurangi 7 nggak mungkin juga karena dia mintanya angka 3. 3 sama 6 kalau kita tambahkan 9, kalau kita kurangi hasilnya 3. Mungkin benar. Hasil kalinya adalah min 18. Baru kita cerita tentang plus minus ya. Hasil akhirnya adalah plus 3. Di sini ada angka 3 sama 6. Nah sekarang gimana? Ini kan negatif, berarti kan kemungkinannya positif kali negatif. Hasil akhirnya adalah positif, berarti yang gede kita harus kasih angka yang ngikutin hasil akhir, positif. Ini negatif. Cek. Ini kali ini hasilnya adalah min 18. Ini kali ditambah ini hasilnya adalah plus 3. Berarti udah benar, tinggal tulis X minus 3, X ditambah dengan 6. Kalau mau cek lagi ya silahkan. Ini kali ini X kuadrat, tol. Ini dikali ini berarti adalah plus 6X. Ini dikali ini adalah min 3X. Ini dikali ini adalah min 18. Berarti kita bisa tulisin ini sama ini ditambah berarti adalah plus 3X kan. Berarti udah cocok. X kuadrat plus 3X min 18. Kalau kita jabarin hasilnya balik